Oke, jadi kalau di 2 minggu sebelumnya gua sempat upload video dimana gua unboxing part-part standar dari motor ini, dan pada hari ini gue pengen ngasih lihat kalian gimana rasanya Vario yang udah distandarin. Kalau kata netizen, ya bang udah bagus-bagus pakai 63, ya bagus sih, tapi ya ada kalanya dimana gua akhirnya berpikir, gue butuh motor buat kerja nih. Ya sudah, akhirnya jadilah motor ini. Dan terima kasih buat Kitako udah ngasih gue kesempatan buat nyobain shock breaker dari mereka. Dan ini adalah shock breaker tanpa tabung dari KTC Kitako. Ngomongin soal shock breaker, nggak cuman shock belakang yang gua ganti, kebetulan shock depan juga ada gua rubah sedikit, yaitu pada bagian per shock. Jadi sekarang ini gue pakai per shock Vario 110. Kenapa harus 110? Karena ya dari awal motor Vario 110 keluar, mereka tuh shocknya lebih empuk ketimbang rivalnya, isi Yamaha Mio, dan itu terbukti. Kita coba dulu ya, rem depan sedikit. Wah. Ini kalau buat speeding nggak cocok sih, soalnya per shocknya empuk banget. Oke, ngomongin soal shock breaker, jadi sebenarnya tema hari ini tuh tema dimana gua nyeting kaki-kaki buat Vario gua ini. Jadi setelah motor ini mesinnya balik standar, tenaganya juga nggak besar-besar banget, dan gua memutuskan untuk tidak menggunakan setelan shock yang seperti dulu. Karena kan dulu waktu masih pakai CR63, ini motor tuh bener-bener tenaganya ya gede banget, dan suspensinya memang harus dibuat rada kaku. Tapi sekarang dengan kondisi motor yang mesinnya ya gua berani taruhan lah, ini tenaganya tuh nggak sampai 10 horsepower on the wheel, jadi ya kecil banget tenaganya. Walaupun ya sebenarnya mesin standar 150 cc ini tenaganya juga nggak kecil-kecil banget untuk zaman sekarang ya. Jadi ya terima kasih buat KTC Kitako udah ngasih gua kesempatan buat nyobain shock SNT versi 4 terbaru mereka. Dan ini shock belakangnya ya kalau ngomong jujur ya, ini adalah yang terbaik di kelasnya. Jadi ya dibandingin shock-shock tanpa tabung lainnya, kayak ya ada beberapa merek, ini adalah salah satu yang terbaik. Terus dikombinasikan dengan per shock Vario 110 kode KVB, ya handling motor ini kalau buat harian enak banget. Walaupun agak bumpy ya, karena shocknya jadi empuk gitu loh. Jangan expect per shock Vario 110 bakal bikin motor jadi stiff. No. Kalau misalnya pengen stiff, mungkin teman-teman bisa lihat di cuplikan klip ini. Nah, di situ kan ada per shock satu lagi tuh yang bekas motor gua ini. Nah, itu per shocknya Karisma, dan itu per shocknya juga udah dipotong. Aslinya tuh panjang sama kayak per Vario 110 sebelum dipotong juga panjang. Dan untuk masuk ke Vario 150 kayak gini itu harus dipotong dulu, karena tube shocknya tuh nggak bakalan muat. Terus juga hari ini gua ganti TPS. Jadi ya TB gua yang standar ini kan TPS-nya ori tuh. Jadi TPS lama gua yang 32 mili BRT itu ditukar tambah sama orangnya nambah udah pasti, karena dia TB-nya standar. Dan gua pakai TB standar dia, itu TPS-nya ori. Waktu itu gue pengen ambil TPS-nya, cuman gue nggak punya kunci L bintang kan. Akhirnya ya udahlah, gue kasih aja sama TPS-nya sekalian. Tapi dia nambah duit dong, masa gue yang nambah, kan rugi. Jadi ya saat pakai TPS standar, menurut gue kok motor kayak agak ngelek-ngelek gitu ya. Oh iya, ngomong-ngomong, gue pernah nge-review TPS itu, udah lama banget. Review TPS KMI buatan Sidoarjo sono. Jadi ini TPS lokal. Kalian mungkin pengen lihat videonya, bisa cek di pojok kanan layar atas. Terus kedepannya memang Vario ini mesinnya nggak akan gua apa-apain, tapi bukan berarti Vario ini gua diemin. No, motor ini bakalan gua ubah sedikit lagi tampilannya, karena ya jujur gua ngeliat motor ini dari mata gua pribadi, ini udah hampir kemakan umur gitu loh. Body udah mulai ngelupas nih catnya nih, cat body kasar ya, bukan cat body utama. Terus juga gue juga udah agak bosen lihat velg standar dia, kayak ya Allah, ini velg standar tuh dimana-mana juga Vario pada pakai. Bahkan Vario 125 Neo aja tuh velg standarnya kayak begini gitu loh.
Jadi kayak udah bosan banget. Terus juga karena motornya standar kan, kompresinya juga nggak besar kan, jadi ya gue pengen balik make apa ya, bak CVT PCX CBU tuh yang nggak ada engkolannya, itu kayaknya cakep gitu loh. Dan gue juga nggak perlu khawatir karena motor ini kan kompresinya standar, jadi gue nggak kesusahan buat nyetar motor. Terus ngomongin soal kompresi ya, waktu pakai CR63 kan kompresi gue lumayan 11,5, dan waktu balik standar ya memang gue mengakui ada beberapa error gitulah. Kayak keyless gue yang lama itu korsleting, terus kabel-kabel bodi depan gue rusak semua. Dan jujur aja gue udah habis duit hampir ya kurang lebih 3 jutaan lah buat ganti kabel bodi, terus benerin kunci kontak, kabel-kabelnya segala macem, beli spare part, blok mesin, head engine. Mungkin kalau buat teman-teman yang mau lihat videonya bisa cek di pojok kanan atas saat gua unboxing part-part standar kemarin. Dan dengan budget 3 juta, apakah motor udah enak lagi? Menurut gua iya, ini udah enak banget. Ini bener-bener kayak motor baru. Tapi ya kiriannya belum gua ganti ya, jadi ini kiriannya tuh udah kemakan umur juga. Kiriannya udah nggak enak banget. Harusnya bisa lebih responsif daripada ini, soalnya settingan kiriannya belum berubah dari yang waktu itu CR63. Pulinya nanti mau gua ganti, dan ya teman-teman stay tune aja terus karena ini sepedanya ngeri ya. Karena nanti bakalan gua ubah-ubah dikit ini motor. Nggak dikit sih, lumayan banyak sih. Barang-barangnya udah gua tandain. Oke, kita selip dulu depan. Ya dibilang standar, nggak standar-standar banget. Kiriannya masih dirubah, terus kiriannya masih ubahan, sorry, typo. Terus juga gue masih pakai ram air intake nih, cover filter udara yang ada lubangnya di depan. Ya itu memang ngasih tenaga sedikit sih, apalagi khususnya buat putaran tinggi, kan angin masuknya makin banyak tuh. Jadi ya ruang bakar tercukupi lah kebutuhannya. Ngelihat coklat ini rasanya ingin repaint lagi gue. Tapi jujur ya, ini kalau gue nge-repaint Vario ini kayaknya gue nggak mau pakai coklat lagi gitu loh, bosen. Tapi ya nantilah, kita ngumpulin budget dulu, oke? Selebihnya gue inget-inget dulu ya. Persok udah gue sebut, sok belakang baru dari KTC Kitako udah gue sebut, terus TPS udah gue sebut, dan kayaknya itu aja sih. Sama tadi gue ngecek up mesin juga. Gue lihat ini kan sebenarnya lagi masa Rayon. Motor ini baru seminggu keluar dari bengkel. Tapi ya bodo amat, gue sih kayak ngapain pakai Rayon, toh juga mesin standar kok. Akhirnya gue nggak Rayon. Jadi ini motor baru seminggu, gue belum ada 1000 km, tapi udah gue bejek-bejek gitu loh. Dan so far aman sih. Aduh, ini lubang di sini kok nggak diperbaikin ya. Ini by the way, buat yang kenal ya, gue ada di Kota Bumi ya. Jalanan yang tidak asing mungkin buat teman-teman yang subscribe gue dari gue pertama kali main YouTube, pasti tahu lah. Wih, motor udah sehat lagi, udah bisa jalan, dan tenaganya juga nggak malu-maluin amat. Ibu, maaf ya, jalannya kemana sih ibu? Wow. Well, nggak pelan-pelan banget, tapi nggak kenceng juga, wajar. Knalpotnya standar. Dan soal knalpot, mungkin teman-teman udah ngeh kalau knalpot gua tuh pakai knalpot. Mau kemana sih? Pakai knalpot Vario 150 yang new. Jadi ya, gua sadar mungkin teman-teman juga nggak semuanya suka knalpot ini. Tapi ya kalau menurut gua pribadi, knalpot ini bentuknya bagus sih. Mungkin bentuknya jelek kalau dibobok, soalnya kan bobokan bulat, sementara end muffler dia kan kotak, jadi kayak nggak nyambung gitu. Tapi ya kalau untuk standaran, menurut gua bentuk knalpot ini nggak jelek. Terus gua ganti knalpot ini itu tuh harus beli armnya juga. Jadi knalpotnya dengan arm yang lama gua itu nggak cocok, nggak sinkron. Knalpot ngikutin arm, jadi armnya harus diganti juga. Dan waktu itu gua beli knalpot ini beserta armnya tuh habis hampir 600 atau 500 gitu. Beli second, copotan punya orang gitu loh.
Ya buat harian sih tenaganya udah cukup banget. Dan dia juga nggak pelan-pelan banget ya si motor ini. Tuh udah 80 aja. Ya tapi motor ini udah nggak punya top speed tinggi kayak dulu lagi. CR63 bisa 145, bisa 140. Ya sekarang mah paling ya 110 udah udah nggak naik lagi jarumnya. Tapi gue juga nggak kepikiran buat ngebejak-bejak motor ini lagi karena ya sayang. Maksudnya kan ya ini memang pure buat motor kerja gitu loh, motor buat harian. Jadi ya so far knalpot tugas sebut tadi, apalagi yang gue rubah, dudukan spion. Dudukan spion kanan gue ini tuh goyang-goyang. Jadi udah kemakan umur juga. Dan drat di dalamnya juga udah pada rusak. Akhirnya gue beli dudukan spion baru CNC. Nggak sampai 15.000 kok beli di online itu ya. Dan gue lem juga. Jadi ya biar kuat itu pakai lem Dexton tuh yang hitam putih terus dicampur biar jadi abu-abu warnanya. Dan itu cukup kuat. Dan misalnya kalau teman-teman notice ya, ini suara motor gue tuh 11-12 sama suara PCX lokal. Bener-bener mirip. Tuh, ini kayak PCX-nya cewek gue yang gue pernah bawa waktu itu. Suaranya mirip banget. Oke, gue juga sekalian mau cari makan, lapar ya. Jadi ya cut dulu. Sok depannya empuk sekali. Men. Tapi ya gitu, ini limbung banget karena kempukan kali ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, namanya juga buat motor harian. Ini juga motor bakal sering pakai buat boncengan, jadi ya sok keras-keras nggak enak. Ntar kita belok kiri dulu. Oke, jadi sejauh ini teman-teman udah lihat gimana motor gue yang sekarang. Dan ya dibilang nggak kerawat, lumayan nggak kerawat karena gue juga sibuk kerja. Motor gue juga pakai terus tanpa mikirin perawatan. Tapi akhirnya tiba waktunya buat gue ngerawat motor ini lagi. Dan gue udah punya kesempatan buat ngemodif lagi. Jadi motor ini akan gue rubah pelan-pelan. Apa aja modifannya teman-teman ikutin terus ya di channel YouTube gue. Subscribe buat yang belum. Dan ya itu knalpot yang orang nggak semua suka, tapi gue pribadi suka. Cover knalpotnya baru dan selebihnya belum ada yang dirubah lagi. Terima kasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Gua Surya Jusrija, gua undur diri. Kok lampu gua kayaknya perlu diservis nih. LED-nya mati anjir. Oke lah, segitu aja. See you in the next video guys.